Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang 5 kisah viral Wan Se-han. Kisah tentang seseorang yang diyakini sebagian orang sebagai waliullah majdub atau wali Allah yang memiliki sifat jazab. Ini sudah lama beredar di internet. Banyak cerita kesaksian orang-orang yang pernah bertemu dengannya dan merasakan karamah atau keistimewaannya. Ia adalah Habib Syekhan Al-Bahar atau Habib Syekhon bin Mustafa Al-Bahar atau lebih dikenal dengan Wan Se-han. Wan Se-han disebutkan berbagai sumber di internet memiliki beberapa kelebihan. Sejumlah orang bahkan meyakini dia kerap sering menghilang bila karamahnya muncul di suatu tempat. Karamah sendiri adalah suatu keistimewaan atau kejadian yang luar biasa di luar nalar dan kemampuan manusia awam yang hanya terjadi pada orang tertentu. Berikut beberapa kisah perilaku aneh serta keistimewaan Wan Se-han yang banyak beredar di internet, meski banyak juga pihak yang menyaksikan kebenarannya. Beli mobil pakai daun. Salah satu cerita tentang hal unik dari Wan Se-han dikisahkan oleh Ustadz Jaka Tingkir. Pernah suatu hari Wan Se-han menghadiri acara Maulid Nabi di Masjid Nurus Salam di samping rumah Ustadz Jaka Tingkir. Selesai acara, Ustadz Jaka Tingkir dipanggil oleh Wan Se-han diminta untuk mengambil daun dan memasukkannya ke dalam koper. Oleh Wan Se-han, Ustadz Jaka Tingkir kemudian disuruh untuk membeli mobil Toyota Fortuner berwarna putih menggunakan daun dalam koper tersebut. Hal ini tentu membuat Ustadz Jaka Tingkir heran dan bertanya-tanya, membeli mobil baru pakai daun. Meski begitu, Ustadz Jaka Tingkir akhirnya tetap berangkat ke dealer untuk membeli mobil yang diminta Wan Se-han dengan membawa koper berisi daun tersebut. Namun siapa menyangka, sesampainya di dealer, Ustadz Jaka Tingkir tercengang dengan isi dalam koper. Bagaimana tidak, koper yang tadinya berisi daun itu tiba-tiba isinya sudah berubah menjadi penuh dengan uang. Ustadz Jaka Tingkir akhirnya membeli mobil baru itu dan membawanya pulang ke hadapan Wan Se-han. Wan Se-han pun lantas mencoret-coret mobil barunya itu dengan pilok warna-warni. Orang-orang yang meyakini ada hikmah di balik tindakan Wan Se-han selain itu, diantaranya adalah menghilangkan rasa bangga akan duniawi. Wan Se-han juga beberapa kali diketahui mencoret-coret mobil milik orang lain, di mana pemilik mobil justru senang dengan hal itu. Tiba-tiba hadir di acara maulid. Suatu ketika, sebut saja si A bersama dengan jemaah lainnya akan berangkat ke acara maulid Nabi. Ia bertemu dengan Wan Se-han dan lantas menyapanya serta mengajaknya untuk ikut berangkat ke acara maulid tersebut. "Habib, ayo kita maulidatan. Nanti kemalaman," ujarnya. Wan Se-han justru menjawab ajakan itu dengan marah-marah. "Sudah sana berangkat." "Heh Kiai, ente aja duluan, nanti aneh nyusul, berisik aja loh," jawab Wan Se-han. Namun, betapa kagetnya A ketika sampai di majelis melihat Wan Se-han sudah ada di sana, berjejer di deretan jamaah terdepan bersama para habib dan ulama lainnya. Si A ini kemudian hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng kepala seperti tak habis pikir dengan apa yang dilihatnya barusan. Wan Se-han pun menyalami para jemaah dan memeluk mereka sambil berkata, "Ahlan wa sahlan, hehehe, barokah afwan. Aneh sampai duluan, ente belakangan. Semuanya ayo, mari tafadol." Tak hanya itu, keunikan perilaku Wan Se-han lainnya juga ia perlihatkan selama acara tersebut berlangsung. Wan Se-han mengacak-ngacak semua hidangan yang disajikan. Wan Se-han juga disebut berdoa dan terdengar kata-kata barakallah insyaallah. Bagi yang belum tahu bagaimana sosok Wan Se-han, mungkin akan hanya merasa aneh. Tetapi si A kemudian memberitahu pada jemaah lain untuk membiarkan apa yang dilakukan Wan Se-han. Sementara para ulama yang hadir dalam acara maulid tersebut juga hanya tersenyum, berteriak-teriak di depan musola. Kejadian unik lain pernah menimpa seseorang marbot musola yang pernah berinteraksi dengan Wan Se-han. Kala itu, ketika memasuki waktu sholat maghrib, tepat di depan musola, Wan Se-han justru membawa gitar dan berteriak-teriak di depan musola. Sontak, hal itu membuat marbot musola kesal hingga memaki-maki Wan Se-han habis-habisan. Namun, Wan Se-han tidak tinggal diam. Ia tiba-tiba menjepit leher marbot tersebut dan dibenamkan ke dalam ketiaknya. Tetapi marbot itu justru menangis dan sambil berkata, "Saya lihat Masjidil Haram di Mekah, saya lihat Baitullah dan Ka'bah di Mekah." Sang marbot akhirnya meminta maaf pada Wan Se-han. Datang ke rumah seorang keluarga miskin. Wan Se-han pernah disebutkan pernah tiba-tiba datang ke rumah sebuah keluarga miskin. Tanpa permisi, ia langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menyantap makanan yang ada di meja makan rumah itu. Sang tuan rumah pun hanya terkejut tanpa berkata apapun.
tahu orang asing masuk ke rumahnya. Usai makan, Wan Sahan pamit dan mengucapkan, "Terima kasih ya, assalamualaikum." Namun tak berselang lama, keluarga pedagang kecil itu mendapat rezeki yang tak disangka. Kini mereka bahkan disebutkan telah menjadi pedagang besar. Banyak yang percaya bahwa seandainya keluarga itu marah pada Wan Sahan yang tiba-tiba datang ke rumahnya, mereka tidak akan menjadi seperti ini. Mengambil es cendol dari penjual es cendol. Pernah suatu hari, seseorang penjual es cendol di Madrasah Al-Watoniyah Klender, Jakarta Timur, mengalami hal unik dengan Wan Sahan. Wan Sahan mengambil segelas es cendol yang dijualnya tanpa pemirsi dan tanpa membayar. Penjual es cendol ini hanya bisa geleng-geleng kepala dan tak berkomentar apapun. Penjual es cendol ini sempat ingin marah, namun ia diberitahu oleh satpam yang mengenal Wan Sahan. Penjual es ini lantas membiarkannya. Hal yang tak terduga terjadi setelahnya. Tak berselang lama, sekelompok orang yang entah dari mana memborong semua es cendolnya dengan bayaran yang lebih. Penjual es cendol itu pun tak perlu lagi berjualan hingga larut malam. Itulah beberapa perilaku Wan Sahan yang dianggap nyeleneh, namun mendatangkan karamah bagi mereka yang pernah berinteraksi dengannya. Menurut seorang kerabat bernama Sania Ibrahim, dipercaya bahwa untuk dapat bertemu dengan Habib Syahshan Al-Bahar atau Wan Sahan syaratnya cukup mudah, asalkan seseorang memiliki niat baik untuk bersilaturahmi. Keberadaan Wan Sahan sendiri diyakini juga sering berpindah-pindah tempat. Kadang ia berada di makam ayahnya di Masjid Baidu di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kadang ada di Gang Nangka Bintara 3, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Itu tadi 5 kisah viral Wan Sahan. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.